Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang strategi menciptakan budaya perubahan. Di sini anggota dari kelompok 5 itu ada saya sendiri Kusnadiah Nuraini dan ada dua teman saya yaitu Hana Wahidatul Fauziyah dan Talita Anya Tamara. Dalam strategi menciptakan budaya perubahan ini sebabnya ada 4. Yang pertama ada konsep dasar budaya organisasi, yang kedua budaya untuk mengetahui budaya berprestasi, yang ketiga cara menciptakan budaya perubahan, dan yang keempat cara mengubah pola pikir dan memelihara kepercayaan. Pemaparan materi yang pertama tentang konsep dasar budaya organisasi yang akan disampaikan oleh Mbak Hana, silakan. Perkenalkan, nama saya Hana Wahidatul Fauziyah, NIM 060403200081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian budaya organisasi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya ini diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, terus sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Jadi dalam pemakaian sehari-hari, orang ini biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi. Dalam hal ini, tradisi ini diartikan sebagai ide-ide umum, sikap dan kebiasaan kelompok dalam masyarakat tertentu. Jadi dapat kita pahami bahwa budaya organisasi merupakan suatu kepercayaan, nilai, norma, perilaku yang diterima dan disosialisasikan secara berkesinambungan sebagai bentuk karakteristik organisasi dalam menghadapi tantangan atau adaptasi eksternal dan integrasi internal. Di dalam budaya berprestasi, seseorang dianggap sukses dan dihormati jika ia memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memiliki kinerja yang tinggi. Masyarakat yang mengadopsi budaya berprestasi cenderung memberikan penghargaan, pengakuan terhadap orang-orang yang berhasil mencapai prestasi tinggi dan sering menganggap mereka sebagai panutan. Namun, budaya berprestasi juga dapat memiliki dampak negatif jika terlalu ditekan atau dikejar dengan cara yang tidak sehat. Beban yang terlalu besar dalam mencapai tujuan tertentu dapat menimbulkan stres dan kelelahan, bahkan dapat memicu kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun budaya berprestasi yang sehat dan seimbang, di mana pencapaian prestasi diimbangi dengan perawatan diri dan kesejahteraan mental dan fisik. Menurut Arifin, hampir semua perubahan terjadi melalui tahap-tahap. Nah, demikian juga dalam manajemen perubahan. Tahap manajemen perubahan ada 4, yaitu yang pertama adalah tahap identifikasi perubahan. Pada tahap ini, diharapkan seorang dapat mengenal perubahan, apa yang akan dilakukan atau yang akan terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe-tipe perubahan yang akan terjadi. Yang kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik dan tepat. Selanjutnya adalah tahap implementasi perubahan. Pada tahap ini terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Yang terakhir adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Pada tahap ini dilakukan evaluasi yang memerlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap pertama sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan pada berikutnya. Selanjutnya adalah cara mengubah pola pikir dan memelihara kepercayaan. Dalam merubah pola pikir, seseorang hendaknya dengan cara lebih dahulu merubah kepercayaan mereka. Karena sistem perilaku adalah cara kita berinteraksi dengan dunia luar, juga interaksi kita dengan realitas sebagaimana kita mengerti realitas itu, dan sistem berpikir berlaku sebagai filter dua arah yang menerjemahkan berbagai kejadian atau pengalaman yang kita alami menjadi suatu kepercayaan dalam suatu hal itu tersebut. Demikian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam merubah pola pikir, seseorang hendaknya dengan cara lebih dahulu merubah kepercayaan mereka. Karena sistem perilaku adalah cara kita berinteraksi dengan dunia luar, juga interaksi kita dengan realitas sebagaimana kita mengerti realitas itu. Dan sistem berpikir berlaku sebagai filter dua arah yang menerjemahkan berbagai kejadian atau pengalaman yang kita alami menjadi suatu kepercayaan. Demikian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.